jadi belum lihat kan ya. Ini yang sekarang kita lakukan adalah pembiasan pada balok kaca. Nah, ambil yang termudah. Sebenarnya pembiasan itu bisa pada prisma, bisa pada balok kaca. Cuma kalau pada prisma biasanya terjadi itu tidak tepat dalam menentukan letak sudut, sehingga proses terakhirnya menggambarkannya itu di potongan prisma, sehingga banyak anak-anak yang kesulitan di situ, sehingga tidak sampai dapat menghitung indeks bias. Sehingga BNI sama Pak Marzuki sepakat ambil optik tapi yang balok kaca atau paralel. Insya Allah ini jauh lebih mudah dibandingkan yang kemarin-kemarin sudah kita coba. Ya. Oke, yang pertama karena kita membiasa pasti ada ini balok kaca, ada power supply, penghubung antara sumber listrik dengan penyarannya, kemudian ada rebox ya, kemudian ada celah difraksi ya, ada lampu dan sebenarnya yang dibutuhkan ada busur, ada penggaris, dan tentunya karena kita menghitung indeks bias berarti harus ada kalkulator fungsi sinusnya ya. Kita tolong ditolakkan ya. Ya sudah ya ini ya. Ya. Yang ini nantinya dihubungkan bagian reboxnya ini dihubungkan di bagian DC. Kita kan punya DC dan AC. Kalau AC itu berarti ada rangkaian kapasitor, resistor, induktor. Kalau hanya DC berarti yang kita pakai kan resistor, rangkaian arus searah ya, bukan bolak-balik. Jadi kita taruh yang di bagian hitam dan merah ini. Ya. Jadi rangkaiannya seperti ini. Ya. Oke. Jadinya kalau misalkan ini tanpa difraksi, baru hidupkan, loh kok mati? Kenapa ya? Iya, keren. Posisinya kan gini ya. Ya, ini bisa kita gunakan sebagai fungsi penggaris, diberi celah sempit ini ya. Nggak bisa ya, terang. Harus mati. Saya. Itu juga di sini kan ada garis kan ya? Ya. Nanti ada dua macam, terserah kamu memilihnya antara atas dan bawah. Kalau merasa ini terlalu lebar celahnya, ganti aja salah satunya, tergantung pemfokusan. Ini kan lebih kecil kan lebih enak dulu. Kelihatan ya? Enggak. Kelihatan. Apa caranya bisa melihat? Iya. Nggak bisa ini. Ini kan ada cahayanya di sini ya. Ganti aja ya. Udah ya. Nah, ini prosesnya hanya seperti ini. Ya, proses alatnya hanya seperti ini. Dari ini nanti kamu boleh geser-geser. Oke, tidak? Bisa merangkainya ya? Bisa. Oke. Kemudian yang kita kerjakan karena kita mengukur indeks bias, berarti pertama yang kamu kerjakan setelah melihat alatnya sudah bisa digunakan, kamu jiplak gak ini balok ini gitu. Nah, dijiplak aja, ikuti garisnya, jangan membuat garis baru. Misalnya kalau balok ini ukurannya 7x4 ya 7x4 ya, jadi gak usah ngukur pakai penggaris, kamu jiplak aja ini seperti ini ya, terserah dah kamu naruhnya ya apa. Yang penting naruh posisinya, tebal kacanya yang diharapkan tuh ini. Apa gak boleh lihatnya seperti ini? Boleh,
Berarti tebalnya yang gini kan? Ya, tapi nanti menggambarnya dan mengukur sudutnya kesulitan kamu di tengah antara tebalnya itu. Apa nggak boleh kalau seperti ini? Boleh juga, tapi nanti posisi pembelokannya, pembiasaan itu kan membelokkan cahaya. Bisa jadi dibelokannya itu di luar garis yang di sini. Gimana melanjutkannya kan nggak bisa lagi. Jadi amannya itu seperti ini. Ya, sudah. Ya, karena gini. Kemudian yang kedua, membuat garis normal. Nah, kalau misalkan dari buatan di papan, ya berarti ini jiplaan tadi ya, jiplaan tadi yang belokan cahaya. Kemudian berarti buat garis normal. N1, berarti kan garis normal itu garis yang tegak lurus dengan bidang batas ini ya, tegak lurus ya. Bisa buatnya? Langkah pertamanya ini sudah. Kemudian membuat sinar datang sesuai dengan yang di soal. Misalkan sudut datangnya misalkan kita buat 35 derajat sudut datang. Sudut datangnya dihitung dari N ya, menuju keluar ini, menuju ke bidang batas. Bukan hitungnya dari bidang batas ke N, bukan, tapi dari N ke bidang batas. Berarti ngukurnya gini. Bisa kan ya, kalau ukurnya berarti sudah gini aja ya. Berarti kan kamu dapatkan misalkan di sini sudah 35 derajat. Berarti bagian lurus saja. Masuk lebih ya. Ya, 35 derajat itu dari sini, berarti ini adalah I. Ini sinar datangnya. Sampai sini ada yang tenang? Enggak ya. Kalau ini sudah selesai, berarti baru kita mengerjakannya ini. Baru buat dulu garis normalnya. 35 derajat. 1, 2, 3. Apa langsung? Ya ada. Nah, lagi kan nggak jelas lagi di sini. Tapi lagi dimatiin Ini ya, berarti sama ya yang seperti ini ya. Yang di papan. Ya. 35 derajat posisi gambarnya kan sama ya. Ya. Ini kalau sudah mendapatkan posisi sinar datang garis normal yang kamu gambar, taruh lagi balok kacanya di posisi yang kamu jiplak tadi. Ya sudah gini, baru nyalakan powernya, arahkan ke arah sinar datang. Ya. Boleh kamu geser salah satu di antara benda ini. Misalkan gini. Kak ketok ya. Yo, jangan gitu, Kan dulu apa lagi? Ya, jadinya gini ya. Pas arahkan ini ke sinar datang ini garisnya, terus sampai muncul di bagian sini. Coba salah satu aja berdiri sama dilihat. Ada nggak garisnya? Garis sinar tembusnya. Ada ya? Ada. Ya, ada. Nggak bisa kalau nggak gelap ini. Ya, Pak. Ya, kelihatan? Kelihatan kan ya? Kalau satu ini kan kelihatan ya? Sudah? Berarti kan mengarahkan lagi. Belajar sudah di depan. Udah? Ya nanti gantian ya. Ya nanti gantian dan nanti masih bisa. Ini ada ya. Berarti ini nanti garis yang ini kamu hubungkan aja di garis langsung. Saya coba tadi. Ya, sudah kan? Ini kan garis lagi kan dayanya ya. Sudah, matikan. Lepas baloknya. Kan di sini ada perkosongan ini ya. Berarti sekarang Sedikit. dari dia. Rakyat mau ya rakyat kan ini saya
garis normal yang kedua. Aku nggak bisa. Tapi kan kelihatan gue nih. Oh iya, alhamdulillah. Oke, garis normal Teguh-teguh kedua. ke video. Kemudian ini berarti kan keluarannya kan udah ya. Ini kamu hubungkan yang ini.